Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan Anda sedang belajar dari sebuah aplikasi yang menampilkan teks dan gambar yang saling mendukung. Materi jadi terasa lebih mudah dipahami dan juga diingat. Inilah kekuatan dari prinsip-prinsip multimedia. Richard E. Meyer dalam bukunya Multimedia Learning menyebutkan terdapat 7 prinsip utama, yakni yang pertama prinsip multimedia, kemudian prinsip kedekatan ruang, ketiga prinsip kedekatan waktu, keempat prinsip koherensi, kelima prinsip modalitas, keenam prinsip redundansi, dan ketujuh prinsip perbedaan individual. Mari kita bahas lebih dalam tentang ketujuh prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip multimedia menjelaskan bahwa pembelajar akan mampu belajar lebih baik jika materi disajikan berupa kata-kata dan juga gambar-gambar dibandingkan hanya menggunakan kata-kata saja. Lihatlah contoh berikut ini. Pada gambar A hanya menyajikan teks, sementara pada gambar B menggabungkan teks dan juga gambar. Berdasarkan prinsip multimedia, gambar B lebih menarik dan mudah diingat. Ini karena informasi yang disajikan dalam bentuk teks dan gambar akan disimpan sebagai pesan verbal dan piktorial, membangun hubungan di antara keduanya. Kedua, prinsip kedekatan ruang atau spatial contiguity principle. Pembelajar akan mampu belajar lebih baik jika kata-kata dan gambar disajikan secara berdekatan dalam satu halaman atau satu layar. Ada dua desain kedekatan antara teks dan grafik, yakni teks terpisah dari gambar dan teks menyatu dengan gambar. Lihatlah contoh berikut ini. Gambar A menunjukkan teks terpisah dari gambar, sementara gambar B menyatu dengan gambar. Meskipun keduanya memenuhi prinsip kedekatan ruang secara visual, teks yang menyatu dengan gambar jauh lebih mudah dibaca. Prinsip kedekatan waktu atau temporal contiguity principle, yakni pembelajar akan mampu belajar lebih baik jika kata dan gambar disajikan secara simultan atau bersamaan dibandingkan secara suksesif atau bergantian. Lihatlah contoh berikut ini. Pada penyajian simultan, teks dan gambar muncul bersamaan sehingga memudahkan pembelajar untuk mengaitkan informasi verbal dan visual secara bersamaan. Yang keempat, prinsip koherensi atau coherence principle. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa pembelajar akan terganggu jika ada elemen yang tidak relevan dengan materi. Ini berlaku untuk kata-kata, gambar, ataupun suara. Lihatlah contoh berikut ini. Pada gambar A, lebih koheren karena penggunaan elemen yang mendukung materi, sedangkan gambar B menggunakan elemen yang kurang relevan atau tidak relevan sehingga mengganggu fokus belajar peserta didik. Kelima, prinsip modalitas atau modality principle. Pembelajar akan belajar lebih baik jika kata-kata disajikan sebagai audio dibandingkan teks yang tercetak. Animasi dengan narasi audio lebih efektif daripada animasi dengan teks on screen. Lihatlah contoh berikut ini. Gambar A mengikuti prinsip modalitas, tidak membebani saluran visual. Sementara gambar B dapat membebani saluran visual karena harus memproses teks dan gambar secara bersamaan. Keenam, prinsip redundansi atau redundancy principle. Pembelajar akan belajar lebih baik melalui animasi dan narasi dibandingkan dengan menambahkan teks tercetak. Menampilkan teks dan animasi sekaligus bisa membebani saluran visual. Ketujuh, prinsip perbedaan individual atau individual differences principle. Pengaruh desain multimedia akan lebih kuat pada pembelajar dengan pengetahuan rendah dan kemampuan spasial yang tinggi, serta multimedia akan lebih efektif bagi siswa yang belum mempelajari materi, bukan untuk mengulang atau remedial. Nah, demikianlah penjelasan tentang penerapan 7 prinsip dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini akan membantu kita dalam merancang multimedia pembelajaran yang lebih efektif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.